Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang obligasi. Pada video kali ini, setidaknya saya akan membahas tentang apa itu obligasi, kemudian jenis-jenis obligasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan obligasi. Obligasi atau yang lebih populer disebut dengan surat utang itu merupakan surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman utang bagi emiten penerbit obligasi. Jadi kita perlu ketahui di dalam perdagangan obligasi itu ada yang namanya pemegang obligasi, bondholder ya. Ini berarti para pembeli obligasi. Lalu kemudian ada juga pihak yang menjual obligasi yang lebih dikenal dengan istilah penerbit obligasi. Dari poin pertama ini kita tahu bahwa emiten penerbit obligasi ini jika membutuhkan dana tambahan untuk kegiatan operasionalnya bisa melalui penerbitan obligasi. Obligasinya dijual kepada siapa? Kepada pembeli obligasi atau atau pemegang obligasi. Kalau kita lihat dari aspek penerbit obligasi, ya, kalau kita lihat dari siapa sih penerbit suatu obligasi itu, maka obligasi bisa dibagi menjadi dua jenis, yakni obligasi perusahaan atau obligasi korporasi dan obligasi negara atau obligasi pemerintah. Nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu obligasi perusahaan, kemudian apa itu obligasi negara atau obligasi pemerintah. Dalam obligasi, ya, tadi ada dua jenis ya, obligasi perusahaan dan obligasi negara. Untuk obligasi perusahaan, itu adalah sekuritas atau surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan, nah ini berarti perusahaan penerbit obligasi menjanjikan kepada pemegangnya, kepada pemegang obligasi maksudnya, pembayaran sejumlah uang tetap pada saat tanggal jatuh tempo di masa depan ya, plus pembayaran bunga secara periodik. Karena pemegang obligasi itu kan dia punya hak ya untuk mendapatkan pembayaran bunga setiap periodik dan juga pokok pinjamannya di akhir jatuh tempo obligasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan obligasi perusahaan ya. Jadi penerbitnya adalah perusahaan yang membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya atau untuk tujuan yang lain. Berikutnya kita bahas tentang jenis-jenis obligasi perusahaan. Ada yang disebut dengan obligasi dengan jaminan atau mortgage bonds. Ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real. Makanya namanya adalah obligasi dengan jaminan. Karena penerbitan obligasi itu dengan adanya jaminan suatu aset real. Artinya apa? Jika penerbit obligasi gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi punya hak
untuk mengambil alih aset tersebut ya, karena aset itu sudah diagunkan, sudah dijaminkan kepada pemegang obligasi. Yang berikutnya ada obligasi tanpa jaminan ya, debentures atau unsecured bond. Ya maka sesuai dengan namanya, obligasi ini diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Aset real paham ya, bisa jaminannya tanah, rumah, dan sebagainya. Kendaraan ya. Jadi kalau obligasi tanpa jaminan berarti penerbit obligasi menerbitkan suatu obligasi tanpa jaminan tertentu. Ada juga yang namanya obligasi konversi. Yang dimaksud dengan obligasi konversi adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi konversi tersebut untuk bisa mengonversikan obligasinya, dikonversi menjadi sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan. Kalau sudah dikonversi, artinya pemegang obligasi punya kesempatan untuk memperoleh capital gain. Ya, capital gain itu selisih positif dari harga jual dan harga beli. Lalu ada yang namanya obligasi yang disertai waran. Dengan adanya waran, maka pemegang obligasi punya hak untuk membeli saham perusahaan, ya, saham perusahaan penerbit obligasi tadi pada harga yang telah ditentukan. Nah, itu namanya obligasi yang disertai dengan waran. Ada obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond, ya, artinya obligasi itu tidak memberikan pembayaran kupon kepada pemegang obligasinya. Obligasi jenis ini umumnya dijual pada harga diskon ya, atau dijual murah, dijual pada harga di bawah nilai parnya. Nilai par itu adalah nilai obligasi yang tertera pada surat utang itu, yang tertera pada surat obligasi itu. Itu namanya nilai par. Berikutnya ada obligasi dengan tingkat bunga mengambang atau floating rate bond. Obligasi jenis ini memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Ya, jadi tingkat bunganya bisa berfluktuasi pembayaran bunganya nanti sesuai dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku di periode tertentu. Lalu putable bond. Obligasi jenis ini memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum jatuh tempo. Itu namanya adalah putable bond. Ada juga yang namanya junk bond. Nah, junk bond ini adalah obligasi yang memberikan atau menawarkan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi, tetapi juga diimbangi dengan resiko yang sangat tinggi pula. Itu namanya junk bond. Menawarkan tingkat keuntungan yang tinggi, tapi juga mengandung resiko yang tinggi pula. Lalu ada sovereign bond. Nah, sovereign bond ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uangnya sendiri. Tapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut. Ada yang namanya Yankee bonds. Ini adalah obligasi yang diterbitkan dalam mata uang US dollar oleh pihak yang memerlukan dana di luar negeri untuk para investor Amerika Serikat. Itu namanya Yankee bond. Ada juga yang namanya Eurobonds. Eurobonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh pihak asing
Dan obligasi ini dijual di luar negara yang mata uangnya digunakan sebagai denominasi obligasi. Ya, itu namanya Eurobond. Tadi ada Yankee Bond, kemudian ada Eurobond ya, yang merupakan contoh dari sovereign bonds. Dalam kita bicara tentang obligasi, tidak terlepas dengan istilah pemeringkatan obligasi. Di semua negara di dunia, ada yang namanya lembaga pemeringkat. Nah, lembaga pemeringkat ini yang punya wewenang atau hak untuk memeringkat ya, atau memberikan peringkat terhadap obligasi yang ada di negara tersebut. Baik itu obligasi perusahaan ataupun obligasi pemerintah. Namanya lembaga pemeringkat. Di Indonesia sendiri, lembaga pemeringkat obligasi yang diakui oleh OJK antara lain ada Fitch Ratings, Moody's Investor Service, S&P ya, Standard and Poor's, kemudian PT Fitch Ratings Indonesia, lalu ada PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Inilah 5 lembaga pemeringkat obligasi yang diakui oleh OJK. Kalau muncul pertanyaan, nah bagaimanakah lembaga pemeringkat ini melakukan peringkat terhadap obligasi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi. Antara lain, proporsi modal terhadap utang. Seberapa besarkah proporsi modal suatu perusahaan terhadap utangnya? Lalu, profitabilitas perusahaan. Seberapa besar ya kemampuan suatu perusahaan itu dalam menghasilkan profit? Tingkat kepastian dalam meraih pendapatan. Kalau tingkat kepastiannya tinggi, kemungkinan besar peringkat obligasinya akan bagus. Tapi kalau tingkat ketidakpastiannya tinggi dalam meraih pendapatan, nah artinya ada muncul resiko yang besar tuh di situ. Bisa jadi peringkat obligasinya akan buruk atau jelek. Lalu termasuk juga faktor yang lain adalah besar kecilnya perusahaannya. Jadi ukuran perusahaan, besar atau kecilnya ukuran perusahaan itu juga mempengaruhi peringkat obligasi. Berikut ini disajikan daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK ya. Tabel ini saya ambil dari website resmi OJK yakni www.ojk.go.id. Di kolom pertama ini adalah perusahaan atau lembaga pemeringkat. Tadi ada 5 ya. Mulai dari Fitch Ratings hingga PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Kemudian kolom kedua ini adalah peringkat untuk obligasi jangka pendek. Kolom ketiga ini adalah peringkat obligasi untuk obligasi jangka menengah dan jangka pendek. Kita lihat ya, misalkan nih, Fitch Ratings ya. Peringkat jangka pendek misalkan ya. F1 plus ini merupakan kode untuk peringkat obligasi yang terbaik. Semakin ke belakang, nah ini berarti kualitas atau peringkat obligasinya lebih buruk. Misalkan untuk Fitch Ratings, untuk yang jangka menengah dan jangka panjang, maka triple A inilah yang kualitas obligasinya paling bagus, sampai yang paling jelek adalah D. Begitu cara bacanya ya. Jadi kode yang paling depan itu berarti kode yang terbaik atau peringkat terbaik. Kode yang paling di belakang itu berarti peringkat yang terburuk. Bisa Anda lihat juga pada Moody's Investor Service. Kodenya berbeda ya. Standard and Poor's, PT Fitch Ratings Indonesia, ataupun Pevindo. Kode yang paling awal itu adalah peringkat yang terbaik. Semakin di belakang posisinya berarti peringkat obligasinya buruk.
Selain obligasi perusahaan, ada jenis obligasi yakni obligasi negara. Di Indonesia kita kenal yang namanya SUN, Surat Utang Negara, yakni surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya obligasi tersebut. Sehingga banyak disebut bahwa surat utang negara atau obligasi negara itu merupakan investasi yang bebas risiko. Kenapa? Karena yang jamin negara loh. Sehingga tidak ada kemungkinan resiko gagal bayar gitu ya. Terkait SUN dan pengelolaannya bisa dicek pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN. Lebih detail bisa dilihat undang-undang ini. Secara umum, surat utang negara atau SUN bisa dibedakan ke dalam dua jenis ya. Di Indonesia ada yang namanya SPN atau surat perbendaharaan negara. Ada juga yang namanya obligasi negara atau ON. Kalau surat perbendaharaan negara atau SPN yaitu SUN yang berjangka waktu maksimal 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Ya, jadi maksimal jangka waktu dari SUN yang bersifat surat perbendaharaan negara itu adalah maksimal 12 bulan ya. Kalau di Amerika Serikat, SPN ini dikenal dengan istilah T-bills, Treasury bills. Kalau di Indonesia namanya SPN, surat perbendaharaan negara. Lalu ada obligasi negara atau ON, ini adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Jadi kalau SPN maksimal jangka waktunya 1 tahun, kalau untuk obligasi negara maksimal lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun. Di Amerika Serikat, obligasi negara ini disebut dengan istilah T-bonds ya, Treasury bonds. Apa sih pentingnya obligasi negara? Bagi pemerintah, pentingnya obligasi negara antara lain bisa membiayai defisit APBN. Kalau APBN defisit bisa didanai dengan dana yang didapatkan dari obligasi negara. Bisa juga digunakan untuk menutup kekurangan kas jangka pendek. Ataupun bisa juga digunakan untuk mengelola portofolio utang negara. Pemerintah pusat itu punya wewenang untuk menerbitkan SUN, tapi setelah mendapat persetujuan dari DPR dan telah berkonsultasi dengan Bank Indonesia selaku bank sentral. Karena apa? Atas penerbitan SUN, maka pemerintah punya kewajiban untuk membayar bunga dan pokok pinjaman dengan dana yang disediakan dalam APBN. Beberapa hal penting mengenai obligasi negara, ada 3 ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu adalah obligasi negara harus mencerminkan investasi bebas risiko ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Karena penerbitnya adalah pemerintah, ya harusnya investasi ini jauh dari risiko ya, bebas dari risiko. Yang kedua, obligasi negara digunakan sebagai benchmark, sebagai tolak ukur. Ketiga, obligasi negara dapat digunakan sebagai alat dalam menata perekonomian suatu negara. Inilah 3 hal penting terkait dengan obligasi negara. Obligasi negara diharapkan bisa memudahkan pricing atau penentuan harga dan evaluasi obligasi ya, baik di pasar primer maupun pasar sekunder. Obligasi negara pun bisa juga sebagai alat manajemen risiko
pada negara yang bersangkutan ya. Lalu ada istilah yield obligasi. Di dalam karakteristik pendapatan suatu obligasi, ada yang namanya yield obligasi dan ada yang namanya kupon atau bunga obligasi. Ada yield, ada juga kupon ya, atau bunga obligasi. Yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap ya. Artinya yield ini berubah-ubah nilainya. Yield obligasi tidak bersifat tetap sebagaimana layaknya bunga. Kalau bunga sih dibayarnya kan tetap ya. Secara umum dibayarnya tetap dari waktu ke waktu, bunga atau kupon. Tapi kalau yield sifatnya tidak tetap. Kenapa sih yield kok bersifat tidak tetap? Karena yield itu terkait dengan tingkat return yang disyaratkan oleh investor, sehingga masuk akal kalau yield obligasi itu sifatnya tidak tetap, berubah-ubah. Tidak seperti kupon atau bunga obligasi yang cenderung stabil atau tetap. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait obligasi. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.